Selamat datang Lili. Perkenalkan, nama aku Cahaya. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu kamu untuk bertemu hari ini. Bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah baik. Senang mendengarnya. Aku tahu, memulai sesuatu yang baru seperti ini bisa terasa canggung ataupun sulit. Tidak apa-apa jika kamu merasa seperti itu sekarang. Kita bisa bicara pelan saja, sesuai dengan apa yang membuat kamu nyaman. Lili, biasanya aku memulai sesi pertama ini dengan mengenal klien sedikit lebih baik. Tetapi, kalau kamu lebih suka, kita bisa mulai dengan apapun yang ingin kamu ceritakan. Tidak ada aturan khusus di sini. Mungkin aku belum tahu mau ngomong apa, Kak. Aku bingung. Itu wajar kok. Terkadang kita cuma butuh waktu untuk merasa nyaman sebelum mulai berbicara. Aku ingin kamu tahu bahwa ruangan ini adalah tempat yang aman untuk kamu. Tidak ada yang harus dipaksakan, jadi jangan khawatir. Makasih ya, Kak. Lili, apakah kamu merasa lebih nyaman jika aku mulai dengan beberapa pertanyaan sederhana? Mungkin itu bisa membantu kita memulai percakapan. Boleh. Mungkin gitu lebih baik. Baiklah, bagaimana harimu berjalan biasanya? Apa yang biasanya kamu lakukan sehari-hari? Ya biasanya aku sibuk sama kerjaan aku. Ya pokoknya sibuk kerja. Sama aku juga punya usaha sendiri. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngurusin usaha sendiri, Kak. Usaha sendiri? Itu luar biasa, Lili. Pasti ada banyak tantangan. Tapi aku juga bisa membayangkan kalau itu suatu hal yang sangat membanggakan. Apa yang kamu sukai dari menjalankan usaha kamu ini? Mungkin saat aku ngeliat semuanya tuh berjalan baik-baik aja, tapi akhir-akhir ini aku tuh ada kendala. Aku tuh jadi susah banget fokus. Nah, gara-gara aku susah fokus, itu tuh jadi bikin aku tambah stres, Kak. Sulit berkonsentrasi dan susah fokus bisa menjadi pengalaman yang cukup menantang. Lalu, apa yang menurut kamu mungkin bisa berkontribusi pada kesulitan kamu belakangan ini? Mungkin aku belum yakin gimana harus ngejelasinnya, Kak. Sorry ya, Kak, aku soalnya bener-bener gak tahu banget. Tidak apa-apa, Lili. Terkadang perasaan bisa terasa rumit dan sulit dijelaskan. Kita bisa membahasnya perlahan-lahan, dan aku di sini untuk mendengarkan kapanpun kamu siap. Kadang aku ngerasa kayak terjebak gitu. Kayak semuanya tuh terasa berat. Terus aku juga nggak tahu gimana caranya keluar dari situasi ini, Kak. Itu perasaan yang sulit, terjebak, dan merasa berat itu tidak mudah untuk dihadapi sendiri. Lalu, apakah ada sesuatu atau seseorang yang membuat kamu seperti itu?
Iya, mungkin ada, tapi aku nggak yakin mau cerita soal itu sekarang, soalnya masih bener-bener berat banget buat diungkapin, Kak. Tidak apa-apa Lili, kamu tidak perlu cerita tentang itu sekarang. Yang penting kamu tahu kalau tempat ini adalah tempat yang aman untuk kamu bercerita kapanpun kamu sibuk. Iya, aku ngerti. Makasih ya. Lili, aku ingin sedikit membicarakan tentang apa yang akan kita lakukan di sini. Sesi ini merupakan tempat di mana kamu bisa berbicara tentang apapun yang ada di pikiran atau perasaan kamu tanpa takut dihakimi. Tujuan kita di sini adalah membantu kamu untuk merasa lebih ringan dan lebih terkendali untuk menghadapi situasi yang mungkin terasa sulit. Menurut kamu bagaimana? Kayaknya mungkin itu membantu, tapi aku nggak tahu aku benar-benar bisa terbuka atau enggak, soalnya masih bingung banget. Itu wajar sekali, Lili. Jika kamu butuh waktu untuk merasa nyaman, kita tidak perlu terburu-buru. Yang penting, kamu tahu kalau ini adalah proses yang bisa berjalan sesuai ritme yang kamu tentukan. Makasih ya Kak, aku jadi ngerasa lebih nyaman setelah mendengar apa yang Kakak barusan tadi bicarakan. Senang mendengarnya, Lili. Sekarang, aku ingin tahu sedikit lebih banyak tentang hal-hal yang membuat kamu merasa lebih nyaman atau senang. Apa ada sesuatu yang biasanya kamu lakukan untuk merasa lebih baik ketika sedang merasa stres? Kadang aku nyoba buat menyibukkan diri, kayak coba baca buku atau sekedar duduk diam, tapi seringnya aku ngerasa hati aku tuh tetap berat. Aku nggak tahu itu kenapa. Mencari cara untuk menenangkan diri itu memang penting, meskipun tidak selalu mudah ya. Apakah ada aktivitas tertentu yang biasanya kamu lakukan untuk mencoba merasa lebih baik? Aku kadang coba buat tidur atau ngalihin pikiran, tapi itu tuh selalu gak berhasil. Aku gak tahu kenapa aku tuh susah banget buat tidur. Rasanya tuh kayak pikiran aku tuh semuanya numpuk, jadi aku susah buat tidur aja, aku susah. Tidur dan distraksi bisa menjadi upaya yang baik untuk memberi ruang pada diri sendiri. Terkadang hanya dengan memberikan waktu sejenak untuk berhenti memikirkan semuanya, itu sudah bisa membantu. Tetapi kalau hasilnya belum terasa, mungkin kita bisa bersama-sama mengeksplorasi cara lain yang mungkin sekiranya lebih sesuai untuk kamu. Apakah menurut kamu itu sesuatu yang mungkin kita bisa coba? Mungkin, cuma aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tidak apa-apa Lili, kita akan melakukannya bersama-sama. Ini bukan sesuatu yang harus kamu lakukan sendirian. Oh iya, sebelum kita melanjutkan, bagaimana kesanmu ketika pertama
pertama kali datang ke ruangan ini. Aku ingin memastikan ruangan ini membuat kamu merasa cukup nyaman untuk bercerita. Ya, menurut aku cukup nyaman sih. Ruangannya juga tenang. Aku senang kamu merasa seperti itu. Aku memang berusaha menciptakan suasana yang tenang dan aman supaya siapapun termasuk kamu yang datang ke sini bisa merasa lebih santai. Jadi kalau semisal ada hal lain yang membantu merasa lebih nyaman, tolong beritahu aku ya. Sejauh ini udah cukup baik kok, Kak. Kamu tahu Lili, aku sering mendengar bahwa langkah pertama ke sisi seperti ini bisa terasa cukup berat bagi banyak orang. Terkadang ada perasaan gugup atau bahkan tidak yakin mau membahas apa. Kalau kamu bagaimana? Apa yang kamu rasakan saat memutuskan untuk datang hari ini? Aku nggak tahu, mungkin sedikit gugup, tapi aku tuh tahu kalau aku emang harus nyoba. Itu hal yang luar biasa, Lili. Butuh keberanian untuk mengambil langkah itu. Bahkan ketika ada perasaan gugup atau keraguan, aku benar-benar menghargai keberanianmu untuk datang dan mulai berbicara di sini. Oh iya, apakah ada sesuatu yang biasanya kamu lakukan untuk menenangkan diri saat merasa gugup? Biasanya aku cuma duduk sendirian di kamar atau tiduran dan nyoba buat gak mikirin apa-apa sambil natap langit-langit kamar dan mencoba buat mendiamkan diri aku. Itu bisa menjadi cara yang baik untuk memberi ruang pada diri sendiri. Lalu, apakah ada aktivitas tertentu di kamar yang bisa membuat kamu merasa lebih santai? Mungkin seperti membaca buku atau hanya memejamkan mata sejenak? Biasanya paling aku ngedengerin musik aja sih. Menurutku dengerin musik tuh bisa bikin aku merasa lumayan lebih tenang, Kak. Musik memang bisa menjadi cara yang luar biasa untuk meredakan ketegangan. Kalau aku boleh tahu nih, apa sih jenis musik yang paling sering kamu dengerin pas kamu pengen ngerasa lebih tenang gitu? Aku lagi suka lagu-lagu akustik yang nadanya lembut dan gak terlalu ribet. Itu pilihan yang bagus. Musik akustik memang punya efek sebagai ketenangan. Kalau kamu mendengarkan lagu seperti itu, apakah ada yang biasanya terlintas di pikiran atau apakah itu lebih tentang menikmati suasananya? Lebih ke menikmati suasananya aja sih, Kak. Rasanya kayak semua hal yang bikin aku pusing itu bisa berhenti sebentar. Itu kedengarannya seperti momen berharga untukmu ya. Memberi jeda pada pikiran kadang memang yang kita butuhkan untuk merasa lebih ringan. Aku senang kamu sudah punya cara seperti itu untuk membantu dirimu sendiri. Oh ya, aku jadi penasaran juga. Apakah kamu
Punya lagu favorit yang sering kamu putar di saat-saat seperti itu? Ada sih, tapi eh, aku kayaknya sering ganti-ganti lagu. Itu seru juga, punya banyak pilihan lagu. Aku rasa itu memberi kamu kebebasan untuk menyesuaikan suasana hati dengan musik yang kamu ingin dengarkan. Lily, aku ingin memastikan sekali lagi bahwa apapun yang ingin kamu ceritakan di sini tidak akan dihakimi. Aku benar-benar di sini untuk mendengarkan dan kamu tidak perlu merasa terburu-buru atau harus menjelaskan semuanya sekaligus. Makasih ya Kak, itu bikin aku merasa lega sedikit, lebih tenang aja sih. Itu adalah awal yang sangat baik. Terkadang memang butuh waktu untuk merasa benar-benar nyaman. Tapi pelan-pelan kita bisa membangun rasa percaya dan membuat ruangan ini jadi tempat di mana kamu merasa benar-benar bebas untuk berbagi. Lili, aku juga penasaran, apa ada aktivitas lain di luar mendengarkan musik yang biasanya membantu kamu merasa lebih nyaman atau lebih damai? Kadang aku suka jalan-jalan sendiri, cuma buat sekedar menikmati udara segar aja sih Kak. Itu merupakan pilihan yang bagus juga. Berada di luar dan merasakan udara segar bisa memberikan ketenangan tersendiri. Lalu, apakah ada tempat favorit yang sering kamu kunjungi ketika berjalan-jalan? Aku biasanya jalan-jalan ke taman kecil deket rumah. Nah di situ tuh biasanya nggak banyak orang Kak, jadi aku ngerasa lebih tenang aja pas aku ke situ. Taman kecil itu kedengarannya seperti tempat yang istimewa. Aku bisa membayangkan suasana yang tenang dan nyaman di sana. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika berada di taman itu? Biasanya aku kalau ke taman itu cuma duduk-duduk aja di taman sambil nikmatin suasana tamannya. Nah kadang juga aku suka bawa buku buat baca-baca buku. Nah tapi akhir-akhir ini aku lagi jarang baca buku. Mendengar itu, aku merasa kamu benar-benar menemukan cara sederhana tapi berarti untuk merawat diri kamu sendiri. Meskipun akhir-akhir ini mungkin terasa lebih sulit, fakta bahwa kamu punya tempat-tempat seperti itu sudah menunjukkan bahwa kamu tahu bagaimana mencari ketenangan. Oh iya, aku ingin memastikan bahwa di sesi ini kamu merasa benar-benar bebas untuk berbicara tentang apapun yang ingin kamu bagikan. Bagaimana menurutmu sejauh ini? Aku ngerasa cukup nyaman. Mungkin aku bisa mulai cerita sedikit. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi hubungan aku sama pasangan aku sekarang emang lagi kerasa berat banget Kak. Terima kasih Lily karena sudah mulai berbagi. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Kamu sudah menunjukkan keberanian yang sangat besar dengan datang ke sini dan memulai percakapan ini. Kamu tidak perlu merasa terburu-buru untuk menceritakan semuanya sekaligus. Kita bisa mulai dengan apa yang membuat kamu nyaman.
Aduh maaf ya kak, aku sebenarnya berat banget ngomongnya. Dia tuh suka marah-marah kak, kadang juga kasar. Aku ngerasa aku tuh terjebak di hubungan ini. Aku juga nggak tahu harus gimana. Aku udah pusing banget kak sebenarnya. Kedengarannya situasi ini sangat sulit dan melelahkan untuk kamu hadapi, Lili. Saat kamu bilang kamu merasa terjebak, apakah itu karena kamu kesulitan menemukan jalan keluar dari hubungan ini? Iya, aku ngerasa dia tuh nggak peduli sama aku. Tapi di saat yang sama, aku tuh takut kalau misalnya aku pergi, semuanya tuh bakal makin kacau. Mungkin kamu merasa seperti berada di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Tetap bertahan dalam hubungan ini meski merasa tidak dihargai, atau pergi dengan semua ketidakpastian yang menyertainya. Iya, kadang aku tuh mikir kenapa aku nggak bisa jadi lebih kuat kayak orang lain. Lili, yang kamu alami ini bukan karena kamu lemah. Kita semua menghadapi tantangan dengan cara yang berbeda, dan kamu sedang berusaha semampu kamu dalam situasi yang sangat menantang. Lalu, apakah kamu merasa bahwa situasi ini pernah membuat kamu mempertanyakan dirimu sendiri atau perasaan tentang dirimu? Iya, aku sering ngerasa aku gak cukup baik. Mungkin itu sebabnya dia memperlakukan aku tuh kayak gini kak. Itu pasti terasa sangat berat, Lili. Merasa tidak cukup baik. Terkadang dalam hubungan yang sulit, kita bisa mulai percaya hal-hal yang sebenarnya tidak benar tentang diri kita. Aku penasaran, apakah ini menjadi pertama kalinya kamu merasa seperti ini, atau kamu pernah merasa seperti ini sebelumnya? Waktu kecil, ayahku sering marah-marah ke ibu. Aku selalu mikir kalau aku bisa jadi anak yang lebih baik, mungkin dia tuh gak bakal kayak gitu. Jadi, Bentar ya kak, aku minum dulu sebentar. jadi saat kecil kamu merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di rumah. Itu perasaan yang sangat berat bagi seorang anak kecil. Iya, aku gak mau kayak gitu, tapi aku gak tahu aku harus gimana. Apa yang setelah kamu ceritakan ini adalah langkah besar ini. Dengan berbagi, kamu sudah mulai memutus pola itu. Langkah pertama untuk keluar dari situasi yang sulit adalah mengenali apa yang sedang terjadi, dan itu yang sedang kamu lakukan sekarang. Mungkin, tapi
Aku cuma takut kalau aku nggak cukup untuk mengubah semuanya. Ketakutan itu sangat wajar, Lili. Kamu sedang menghadapi situasi yang sulit dan perubahan bisa merasa menakutkan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Kita bisa bekerja sama untuk menemukan kekuatan itu dalam dirimu, langkah demi langkah. Makasih ya kak, aku nggak pernah cerita kayak gini sebelumnya. Itu adalah langkah yang sangat berani, Lili. Aku benar-benar menghargai keberanian kamu untuk membuka diri. Ini adalah awal yang sangat penting dan aku di sini untuk mendukungmu sepanjang proses ini. Aku ingin bertanya, apakah ada momen-momen dalam hidup kamu di mana kamu merasa lebih kuat atau lebih percaya diri? Mungkin bisa menjadi titik awal untuk kita. Aku ingat waktu aku sekolah dulu, aku pernah ngerasa bangga karena aku bisa nyelesain sebuah proyek tugas yang dimana tugasnya itu susah banget. Itu pertama kalinya aku ngerasa aku bisa nyelesain suatu hal. Itu adalah pengalaman yang sangat positif, Lili. Fakta bahwa kamu bisa menyelesaikan tantangan tersebut menunjukkan kalau kamu punya kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Mungkin kita bisa mencoba untuk mengingat lebih banyak momen seperti itu untuk membantu kamu menyadari kekuatan itu ada dalam dirimu. Mungkin aku bisa coba buat mengingat-ingat itu lagi. Aku senang mendengar itu. Kita akan bekerja sama untuk menemukan kembali rasa percaya dirimu, Lili. Dan aku ingin kamu tahu, apapun langkah yang kamu ambil, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Makasih ya kak, aku ngerasa sedikit lebih ringan sekarang. Kayak ada sedikit beban aku yang mungkin bisa dibilang lepas. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, Lili. Aku benar-benar bangga dengan apa yang telah kamu capai hari ini. Kita akan terus bekerja sama untuk membantu kamu merasa lebih baik. Sampai sesi berikutnya, ingat terus bahwa kamu tidak sendiri. Apapun yang terjadi, aku ada di sini untuk mendukung kamu. Makasih banyak ya kak untuk sesinya kali ini. Aku lumayan merasa terbantu untuk sesi konseling kita hari ini. Terima kasih kembali, Lili. Aku sangat senang kamu bisa menyempatkan diri kamu untuk datang hari ini. Suatu keberanian yang sangat patut diapresiasi, Lili. Iya, sama-sama kak. Terima kasih juga udah dengerin aku dengan baik. Aku bisa melihat kalau kamu lebih mulai terbuka di sesi pertama kali ini. Semoga kedepannya kita bisa saling bekerjasama agar kamu bisa lebih bercerita lebih banyak. Iya kak, semoga nanti juga aku lebih leluasa ceritanya dibanding yang hari ini. Terima kasih banyak, Lili. Aku sangat senang mendengarnya. Ya kak, aku pengen banget sih semua masalahnya tuh cepet selesai. Soalnya emang udah gak tahan banget dan benar-benar stres banget ngadepin semuanya. Kayak sulit tidur, susah fokus. Kayak itu tuh menghambat hari-hari aku banget gitu. Aku capek gitu kak. Aku kayak nggak tahu lagi harus gimana. Makanya aku mutusin buat coba konseling ke psikolog. Walaupun aku tidak akan tahu persis bagaimana perasaannya, aku
Aku tahu bahwa hal ini membuat kamu frustasi ya, sehingga kamu berusaha untuk mencari jalan keluar. Sekali lagi, aku sangat percaya kalau kita pasti bisa menemukan jalan keluar bersama-sama. Iya kak, mungkin kita bisa. Aku sangat senang atas keberanian dan kepercayaan dirimu. Terima kasih banyak Lily. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih juga kak, sampai jumpa.